Kalau berbicara tentang tren buku kan pastinya tidak lepas dari behavior konsumen di periode pandemi hingga sekarang. Jadi sebenarnya, marketing secara keseluruhan di industri apapun saya kira terjadi shifting gitu, terjadi perubahan perilaku yang biasanya mungkin, berbondong-bondong ke toko buku atau pameran buku karena, pandemi ada perubahan, perilaku sehingga membelinya secara online. Jadi kalau berbicara tentang, era digital buku, ini saya harus pisah menjadi 2 nih. Apakah, behavior produk buku digital atau behavior konsumen membeli buku di, platform, di luar toko buku konvensional. Jadi, saya bisa bilang, yang jadi concern kami di penerbit itu adalah, behavior membaca buku dan minat terhadap bukunya harusnya tidak berubah. Tapi, shifting atau perubahan perilaku membeli itu terasa perubahannya. Itu tidak terlepas dari dampak, perilaku pandemi kemarin ya hingga sekarang. Perilaku membeli ini mungkin bisa Perilaku dijabarkan lagi seperti apa Pak Fanfan? Apakah artinya dari buku konvensional ini ya beralih untuk membeli buku dari e-commerce atau lebih suka justru buku-buku digital seperti e-book atau di PDF? Nah, saya membagi 2 case. Kalau perilaku membeli itu, toko buku konvensional akan bersaing dengan toko-toko buku atau market buku yang tersedia di e-commerce. Penjualan melalui website langsung dari penerbitnya, karena mungkin terasa, "Wah, saya beli langsung ke brand-nya nih," gitu, terasa eksklusivitasnya. Lalu, ada juga membeli buku melalui, penjual-penjual buku yang menjualnya secara lebih tradisional melalui jejaring grup WhatsApp, melalui Instagram atau sosial media gitu. Mereka juga menjual buku dan memiliki konsumennya. Nah itu, perubahan perilaku pembeli buku. Nah kalau berbicara e-book, nah beda lagi nih. Mizan ini experience di e-book sejak kurang lebih 2014 ketika, layanan Google membuka, Google Books-nya. Jadi total sampai sekarang buku Mizan ini sudah sekitar 3 ribuan judul yang bisa dibaca di berbagai platform, Google Playbook, ada platform-platform lain ya, Kuiku, Historia, lalu kami juga memiliki platform sendiri namanya Rakata. Itu sudah kita mulai sejak kurang lebih 2014. Dan apakah, itu berpengaruh kepada pembelian buku, konvensional? Kami bisa sampaikan saat ini bahwa pembeli buku konvensional, pembaca buku fisik dengan pembaca buku e-book dua-duanya memiliki, pasar yang, berbeda, terutama untuk buku anak-anak. Buku anak-anak itu belum tergantikan oleh, e-book, karena mungkin masih nyaman ya orang tua membacakan bareng gitu, anaknya masih memegang benda tuh, apalagi kalau, buku anak-anak ada, ada bentuk-bentuk yang unik-uniknya gitu. Dan buku fiksi itu masih, nyaman mereka anak-anak remaja membawa buku fisiknya, mungkin di kereta atau di perjalanan atau di kampus sambil nunggu jam, kuliah gitu, masih masih, nyaman karena angka, penjualan buku fisik di 2 kategori itu masih baik gitu. Baik, Pak Fanfan tadi menjelaskan banyak sekali platform, banyak sekali channel, ada juga toko buku konvensional. Dari semua platform dan semua channel ini dibandingkan dengan toko buku konvensional, yang mana yang menurut Mhm. Anda tren pertumbuhannya ini paling pesat? Kalau di periode beberapa tahun terakhir ini, dari pandemi hingga sekarang, pemulihan perdagangan lah di semua sektor ya. Tertinggi itu yang masih platform yang berbasiskan, internet, terutama, marketplace dengan, pembelian melalui seller-seller yang berjualan melalui sosial medianya. Kenapa? Karena ada berbagai berbagai keunggulan ya, marketplace itu kan, saling bersaing untuk menyajikan servis kepada user-nya, voucher ongkos kirim lah, gratis ongkir, ada diskon tambahan dan seterusnya. Dan, memudahkan user untuk berbelanja melalui smartphone di mana saja. Ada juga, pemasaran berbasiskan, sosial media atau bisnis, jejaring-jejaring yang lebih personal. Jadi, saya tahu berbelanja kepada siapa di, platform itu karena saya kenal Baik. sellernya.
saya kenal dia mengkurasi produk dengan Baik, baik, memilihkan produk itu. baik. Sayang